Katolik apa selama 500 tahun? Membunuh siapa? Membunuh orang yang percaya kepada Yesus dengan brutal. Kalau Paulus merajam dengan batu, kalau orang Katolik dengan apa? Diletakkan orang di atas sebuah pisau seperti ini, ditarik kakinya dua-duanya ke bawah, dikasih pemberat, dikonfirmasi datanya itu gimana bahwa orang Katolik membunuh? Mantap nih ya. Bisa dikonfirmasi nggak datanya? Baik. Ketika kalian di sini, bentar dulu Pak. Anda kalau bicara itu dikasih bicara sebentar dulu. Pak ya, sebentar Pak, sabar Pak, sabar. Jangan merasa kau bukan siapa-siapa, kok kayaknya bentak-bentak aku ya. Ini siapa ini orang tua ini bentak-bentak saya ini? Buka mic-nya. Siapa orang ini? Hei, kau siapa? Bukan mic-nya, kau diam aja, diam. Aku takut nih. Kayaknya bentak-bentak kita dia nih, penjajah nih kayaknya nih. Biar saya Diizinkan naik ke koma kita bertanya nih. Kau biar saya tanggapi biar. Iya. Dasarmu dari mana asal sebenarnya? Apa dasar apa? Bisa pelintir agama orang. Coba kau tunjukkan aku mempelintir agamamu dulu. Kau itu iblis berdua, ini iblis sama-sama rusak. Ini kesurupan pneuma nih bapak-bapak. Bapak siapa ini? Kesurupan pneuma jangan di komal Islam. Jangan mentang-mentang agama kalian dibawa oleh penjajah, kami izinkan kalian menjajah komal kami. Tidak bisa. Tidak ada rasa takut bagi kami umat Islam menghadapi kalian yang menjajah pemikiran kami, menjajah komal kami. Kau bukan siapa-siapa. Kau mentang laki-laki, kau pikir aku takut sama... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, mari kita bahas ayat itu. Saya konfirmasi sama Anda ini. Nabi Muhammad itu orang Farisi nggak? Bukan. Paulus orang Farisi nggak? Farisi ya. Sebutkan satu agama di dunia ini yang muncul dari hasil pengajaran orang Farisi, kecuali Kristen. Biar kita bongkar mana ajaran agama yang dimaksud oleh Yesus, ajaran sesat ini. Coba. Ya, agama yang muncul dari Farisi hanya Kristen, Katolik. Nah, pertama Katolik. Nah, coba kamu lihat, kamu buka sepanjang sejarah, baca sejarah, kamu buka sejarah, sebutkan satu agama
yang paling banyak menghabisi nyawa manusia, karena manusia itu mengaku percaya Yesus tapi berbeda denom dengan mereka. Siapa mereka yang paling banyak menghabisi itu? Lamanya selama 500 tahun. Tidak tahu? Kata aku nih Rifa. Coba kamu buka inkuisisi di situ. Berapa lama inkuisisi terjadi? Ya udah, Unirifa jelaskan saja biar saya Inkuisisi lebih suka itu- mendengar daripada Ya, membaca. inkuisisi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh otoritas gereja Katolik beberapa tahun lalu yang dengan sengaja menghabisi, menghukum berat sampai membunuh orang-orang yang mengaku agamanya Kristen tapi tidak Katolik. Nah, kamu tahu kan Paulus itu pernah membunuh jemaat murid Yesus, Stefanus? Pernah? Kamu tahu nggak di Ya, dalam ayat itu ya. ditulisnya begini? Tapi dia bertobat. Iya, itu kata dia. Sekarang kamu tahu nggak? Yesus mengatakan sebelum ke surga, penyesat itu mengakunya adalah domba, tapi sebenarnya serigala. Nah, kamu perhatikan di ayat Matius 23 yang 15 kamu baca itu. Orang yang ikut penyesat ini, alias orang yang ditobatkan oleh penyesat ini, perbuatan jahatnya 2 kali lipat daripada si penyesat ini. Kejahatan Paulus dulu apa? Membunuh Stefanus kan? Kejahatan Katolik apa selama 500 tahun? Membunuh siapa? Membunuh orang yang percaya kepada Yesus dengan brutal. Kalau Paulus merajam dengan batu, kalau orang Katolik dengan apa? Diletakkan orang di atas sebuah pisau seperti ini, ditarik kakinya dua-duanya ke bawah, dikasih Bisa pemberat, dikonfirmasi datanya itu gimana bahwa orang Oke. Katolik itu membunuh? Mantap nih. Ya. Bisa dikonfirmasi nggak datanya Baik, kalau orang Katolik itu baik. Saya orangnya tuh Oke. kalau ngomong itu nggak berdata, Julio ya. Karena saya orang Islam. Oh ya, datanya harus sih- valid ya. Oh, harus valid lah. Itu sejarah umum. Harus Ya, pakai itu data Bang Julio. Jangan melulu nggak ada data. Kalau saya itu tidak boleh, Julio, bicara Karena itu nggak pakai data. ilmunya- Loh, Julio, saya ini orang yang sangat-sangat objektif dan tidak takut untuk dipanggil siapapun. Karena saya bicara ini karena saya berani, karena saya adalah seorang akademisi. Bagi kami para akademisi itu, kami kalau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan penelitian dan kajian, pembelajaran, ya. Saya akan tunjukkan sama kamu bagaimana kemudian inkuisisi itu terjadi, ya. Sebentar ya, saya kasih kamu data nih. Kasih Kamu udah biasa juga sarapan ya? buka di sini. Kamu sudah sarapan ya, Julio? Bebek, kamu sarapan dulu lah. Oke teman-teman, sambil menunggu dibantu tap-tap layar, share-share, posting-posting ulang lagi teman-teman biar tetap kuat. Tembuskan sampai 100k. Silakan teman-teman. Harus kamu banyak belajar sejarah. 10 Pak. Nih ya. Iya, justru itu tadi kata Unirifa, orang Dek, Katolik dulu Uni naik membunuh. satu akun lagi untuk pakai cam ini, Dek. Ini pindah-pindahin HP ini rusak ini Uni. Oke, Rusak, siap ya. siap. Aman. Jadi saya mau tanya, tunjukkan data yang valid bahwa orang Katolik itu dulu membunuh. Iya, sabar Aduh. ya. Semua orang gitu loh. Kamu bisa nggak? Iya, Saya sabar, tidak sabar, pernah sabar. bilang membun-bun semua orang, melakukan pembun-bunan orang yang tidak sepakat dengan mereka. Tolong jangan dipelintir perkataan saya ya. Oke. Ya. Saya tidak suka Sabar, ya. orang-orang Siap, mempelintir. siap. Bagi kami itu Siap, kalau siap, bicara siap. itu harus tepat, Ya, ya. sesuai dengan yang diomongkan. Oke, Unirifa. Oke, silakan teman-teman di posting-posting ulang, share-share lagi, tap layar sebentar. Ya, kita berjuang sama-sama Silakan deh. untuk memanusiakan Angkat Uni deh. anak-anak domba. Angkat Uni Siap, deh. Uni. Angkat Uni deh. Ini kamu lihat Aman Bang Greg. sumbernya. Kamu lihat ini sumbernya P2K Stikom. Ya.
Ini sebuah artikel ilmiah. Ya, P2K Stikom, kamu lihat ini. Ya, Sumbernya dari mana? P2K Stikom. Kamu cross check sendiri ya. Kalau kamu ingin membantah data ini, kamu bawa antitesisnya. Jangan saya yang kamu suruh untuk membantahi Jangan artikel bantah. ini. Saya pengen Iya, saya bilang gini supaya saya kamu pengen tuh memberikan paham. konfirmasi saja. Saya tidak bantah. Aduh, saya tuh ingin cuma ngasih memberi tahu. konfirmasi Iya. bahwa data Ya yang udah diambil sabar bahwa orang Julio, Katolik sabar. Julio. membunuh orang lain yang Julio. tidak mengikuti orang Katolik. Iya, ini mau dikasih data ini. datanya. Ya ampun. Dengar dulu, dengar. Oke, lanjut. Nih, ini tuh sejarah umum Julio. Orang Katolik pun tidak menolak ini. Inkuisisi. Ya. Inkuisisi ini salah satu tokoh yang terkenal di Inkuisisi itu Galileo. Inkuisisi adalah istilah yang secara luas digunakan untuk menyebut pengadilan terhadap ahli bidat oleh Gereja Katolik Roma. Istilah ini juga dapat bermakna tribunal gerejawi atau lembaga dalam Gereja Katolik Roma yang bertugas melawan dan menyingkirkan bidat. Bertugas melawan dan menyingkirkan bidat. Ini dia. Dan kamu tahu nggak? Hampir semua hukuman yang dijatuhkan inkuisisi adalah lakusili. Misalnya mengenakan pakaian berjahit, tanda salib, berziarah, dan lain-lain. Jadi orang-orang yang dihukum ini rata-rata orang Kristen sendiri, yang mana tidak mengikuti aturan dari Gereja Katolik Roma. Dan kamu tahu nggak? Gereja Katolik ini melakukan inkuisisi itu. Nih, aku tunjukin lagi tambahan data ya. Dan asal kamu tahu bahwa ini 500 tahun terjadi. Nih aku tunjukin. Menurut orang Kristen sendiri, saya tidak suka pakai data yang bukan dari Kristen. Saya sukanya pakai data dari orang Kristen sendiri karena itu objektif. Nih ya. Nih, kamu lihat ini. Dan ternyata inilah yang saya bacakan Matius 23. Kalau memang Yesus itu jujur, Yesus tidak berbohong, maka apa yang disampaikan Yesus itu harus terjadi. Nah, ini terjadi ternyata. Justru yang paling banyak menghabisi nyawa orang itu selama 500 tahun itu adalah kalian. Nih, penganiayaan oleh Paus dan inkuisisi dari tahun 1208 sampai 1800. Dari tahun 1200 sampai 1800 itu berapa tahun coba? Itu hampir 500 tahun kejadiannya. Tepatlah kata Yesus menurut Matius 23 nomor 15 itu. Sampai sekitar abad ke-12, sebagian besar penganiayaan terhadap orang-orang percaya kepada Kristus yang sejati. Itu penganiayaan. Dan pengadilannya seperti yang dilakukan oleh Paulus. Diadili dulu, dikatakan bidat, baru dibun-bun. Nah, tetapi nih, sekarang gereja membuang kebenaran Alkitab. Dan kamu tahu nggak kenapa terjadi pembun-bunan ini nih? Ternyata ini mengikuti tafsiran dari Agustinus yang menafsirkan Lukas pasal 14 nomor 23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Sama seperti Paulus yang menghabisi nyawa orang-orang yang dianggap bidat. Gitu loh. Dan ini adalah sejarah umum. Kalian yang minim literasi ini, ya, itu nggak bisa kabur dari fakta sejarah inkuisisi. Kalian mau anus kalian sampai berdarah membantah data ini nggak bisa, karena ini sejarah umum, sejarah yang tidak ditolak oleh siapapun, karena memang faktanya terjadi. Itu fakta, dan bahkan Protestan pun ikut menginkuisisi. Salah satu orang yang ikut menginkuisisi itu adalah John Calvin. Severus, kejadian yang dimana anak-anak baptis dibantai. Itu kalian pelakunya. Ada nggak orang Islam yang membunuh gara-gara beda mazhab? Membawa dalil agama seperti yang kalian lakukan, dan agamanya datang dari Parisi? Tidak ada. Kalian katakan P2K, kalian bilang P2K Stikom ini data abal-abal, ya karena kalian nggak pernah kuliah, karena kalian nggak pernah sekolah. Kalian lebih percaya kepada Bible yang tidak tahu siapa penulisnya ketimbang jurnal dan karya ilmiah. Karena apa? Aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Seperti itu, saudaraku. Jadi itulah kenapa saya katakan Julio adalah pengikut orang yang mengajarkan agama Kristen dengan menjelajah lautan dan menjelajah daratan, dan mentobatkan satu orang yang kemudian orang yang bertobat ikut penyesat ini kejahatannya 2 kali lipat lebih jahat daripada dia sendiri. Dan itu ditunjukkan oleh Gereja Katolik Roma. Bahkan yang melakukan kolonialisme itu siapa? Kristen. Yang mengasimilasi paksa siapa?
Kristen. Yang menggenosida orang suku aborigin dan suku Indian siapa? Kristen. Maka ternyata tepatlah perkataan Yesus bahwa penyesat ini akan mentobatkan orang yang tobat ikut penyesat ini kejahatannya 2 kali lipat. Makanya Yesus berkata kan, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang mengikuti kehendak Allah Bapa. Apa kehendak Allah Bapa? Tidak boleh membunuh, kuduskan hari Sabat, tidak ada Allah lain di antara kalian. Itu kehendak Bapa. Kalian ikuti nggak itu? Tidak. Justru yang ayat pertama 10 hukum Taurat kalian yang melanggarnya. Kata Bapa, jangan menyembah kepada ilah lain. Pada waktu itu ilahnya bukan berbentuk manusia. Tiba-tiba kalian ilahnya Tritunggal. Kata Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Bagi kalian, Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal. Sejak kapan diajarkan? Kalian mengikuti paham Tertullianus. Kalian mengikuti konsili Nikea yang tidak ada kait-mengaitnya dengan murid-murid Yesus. Di mana di situ rata-rata adalah konsili yang digagas oleh orang yang aslinya mantan penyembah pagan bernama Konstantin. Nggak ada kaitannya dengan murid-murid Yesus. Kalian mengikuti pemikiran Athanasius. Ya tidak masalah bagi kami, itu faktanya. Nah tetapi masalahnya, apakah betul Yesus mengajarkan seperti yang diajarkan kepada kalian ini? Maka tunjukkan satu ajaran yang Yesus ajarkan dan kalian ikuti. Untuk membantah argumen saya, kalian tunjukkan satu saja ajaran Yesus yang diimplementasikan dalam gereja Katolik dan Protestan. Itu baru kalian bantah argumen saya. Oke, Bang Julio monitor, Bang Julio. Bang Julio monitor. Halo. Oke. Bang Julio. Ya, kita ganti orang ya. Oke, halo. Halo. Halo Bang Gregorius, selamat pagi. Oke, pagi. Nah, pagi. Kristen atau Islam? Wah, masa lupa. Kristen ya? Ya. Oke. Silakan, ada yang mau tanggapi? Tapi Anda harus punya literasi tentang yang tadi disampaikan Uni. Kita ini yang biasa di tengah-tengah Bang Gregorius. Apa di tengah-tengah? Yang nama Bang Manggut itu kemarin. Bang Manggut, saya lupa deh. Open cam dulu. Di sini saya minta kalian yang awam bertanya saja kepada saya tentang agama saya dan pemahaman Nih, saya Pak, terkait agama kalian. Masih ingat ya? Ya, bentar Ichen, bentar ya. Saya tidak tertarik ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol seperti di warung tuak. Saya hanya ingin kita di sini saling mengedukasi. Kalian yang punya ilmu, kalian yang baca jurnal, baca artikel, baca kitab suci, silakan jelaskan ke saya yang ingin kalian jelaskan. Tapi kalian yang awam, jangan berani-beraninya menjelaskan apapun depan saya, karena saya tidak izinkan orang awam untuk banyak bicara. Kenapa? Tanggung jawab saya sebagai seorang muslimah tidak mengizinkan orang-orang awam yang tidak pernah belajar bicara banyak supaya tidak terjadi banyak penyesatan. Tugas kalian bertanya saja. Oke, aman-aman. Oke, ini orangnya orang Katolik, jadi jelaskan. awam juga. Ya, jemaat awam juga. Jadi Ya, Ichen, selamat datang di roomnya Gregorius. Kalau ada Uni di roomnya Gregorius ini, Uni tidak mau umat Kristen awam menjelaskan agamanya. Uni mau orang Kristen saya awam mau bertanya. sebenarnya, dengar, saya sebenarnya gini ya. Tahulah Bang Gregorius saya ngomong kemarin itu kan. Nah, oke, lanjut. saya itu Mbak Uni Rifa nggak mau aku lihat orang debat-debat begini. Ya udah, tidak Itu, apa-apa. Silakan turun ya. aja, cari yang lain aja, Greg. Yang mau diskusi aja, Greg.
Jangan. Aduh, Ichen, sorry, maaf, kita nggak usah buang-buang waktu. Netizen nonton di sini tuh mau mendapatkan edukasi tentang agama ya. Kalau kamu nggak suka nonton diskusi, nggak apa-apa, pilih room lain ya, Dek ya. Lanjut, Greg, yang mau bertanya aja, Greg. Kalau nggak kita kasih materi, Greg. Ini lagi nggak tertarik ngomong-ngomong santai, curhat-curhatan ini. Ada yang mau ditanyakan atau waktu. gimana, Bang Ican? Kalau nggak ada, saya turunkan. Ya ada. Silakan, Bang Ican. Iya ada. Apa Makanya pelan-pelan gitu loh. Iya, apa yang ditanyakan? Silakan. Nggak, saya mau tanya itu, Bang Julio itu tadi agama apa? Saya dengar Itu nggak ada urusannya di sini, agama Katolik. Ichen. Itu nggak ada urusannya dalam dunia akademisi. Kamu tanya orang lain, kamu DM dia lah, Ichen. yang aku dengar tadi kan ngomong tentang agama Katolik. Apa tadi itu? Aduh, Ichen, kamu kalau ada urusan sama Julio, mending kamu DM Julio, jangan di sini. Orangnya nggak ada di sini kok. Nggak, kita maksudnya saya coba ulang lagi Ibu yang kita ngomong tadi. Oke, kamu dengarkan, kamu Katolik. Oke, saya sedang membuktikan kepada kalian, baik Kristen, Protestan, dan Katolik, bahwa serigala berbulu domba itu tidak pernah disematkan kepada orang Islam. Karena kami umat Islam ini tidak pernah menyembah Yesus, tidak pernah menyamar-nyamar menjadi domba atau menjadi pengikut Yesus. Kami adalah umat Islam yang datang di abad ke-7 secara historis, secara esensi sudah ada sebelum Abraham ada atau sebelum Adam ada. Agama ini adalah agama independen. Tidak pernah mengkait-kaitkan kami kepada Yesus. Kami nggak kenal Yesus, kami kenalnya Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Jadi umat Kristen yang coba menyetarakan posisi dengan kami, saya tidak mau itu dianggap sebagai fakta kebenaran. Saya akan membantah itu, karena saya justru menunjukkan dalam kitab kalian Matius pasal 23 ayat nomor 15 ya, kamu baca. Di situ justru Yesus mengatakan orang yang celaka itu adalah orang yang berasal pengikut dari orang Farisi dan orang ahli Taurat. Kenapa? Karena ternyata orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang menyesatkan ajaran Yesus, menyimpangkan ajaran Yesus. Dari mana Saya tanya sekarang sama kamu, mana ajaran Katolik dan Protestan yang mengikuti ajaran Yesus? Satu saja. Aku nggak tahu itu, yang aku tahu Ya sudah, nggak usah gini loh, Dek. Kamu tuh kalau seandainya nggak tahu apa-apa tentang kitab. Loh, saya tanya barusan aja kamu nggak tahu. Oh ya udah. Ini namanya saya buang debat kusir ini. Kamu nggak tahu apa-apa, tapi kamu minta penjelasan ke saya. Nanti saya jelaskan, kamu juga mana datanya, mana ininya, ribet saya. Saya mau diskusi dengan orang-orang yang minimal sudah belajar sedikit. Jadi enak masuknya gitu loh. Tapi orang yang nggak tahu apa-apa, belajar dulu kamu apa definisi Bible, apa definisi kitabmu, begitu loh. Ya. Jadi saya mau tanya sama kamu tahu nggak orang Farisi? Ya? Kamu tahu nggak orang Farisi? Jaringan. Gimana mau bicara dengan orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa tentang kitabnya? Kesulitan kita. Masa kita ajarkan dari nol semua? Kita Angkat turunkan saya aja jadi Uni pendeta ya. Watila dulu. Kita turunkan aja Ya silakan ibaratnya nih si Koko repeatnya. Gea ini. Tema kita adalah Oke, halo. itu tadi ya, Oten diusir Yesus. Sandaran ayatnya Matius 23:15 dan Matius 7 nomor 15 sampai 21. Sebelum kakak jelaskan itu, tolong jelaskan dong ayat ini. Ya, ada apa dengan ayat itu? Koko Gia. Ya, baik. Oke. Sebentar Uni biar tanggap dulu. Silakan, ya. silakan. Ya. Koko Gia. Cuma naik ke atas tuh pakai adab lah. Iya. Anda kan Mereka nggak diajarkan, adab sama orang tuamu. Greg. Mungkin mereka nggak diajarkan Ya. adab. Udahlah, maklum aja. Ini maklum kok. Enggak. Kemarin saya diturunkan. Jadi tolong dong jelaskan ayat ini. Dari semua kesimpulan apa yang Uni itu imannya itu ini ada di sini nih. Coba Apa baca. ini? Ya apa yang kamu permasalahkan di ayat itu apa? Saya jangan kamu suruh-suruh, saya bukan pembantumu. Kamu yang butuh saya untuk ditanya kok Gimana saya biar yang kamu semua suruh-suruh. orang tahu apa yang Uni iman itu. Saya ini bukan pembantumu, Oh, ini. Oten. Saya ini ini pengajar yang di sini. Kok saya yang disuruh baca? Ini yang Uni iman itu ini. Loh, kok kesurupan Roh Kudus kamu? Kau nih, aduh, kalau depan saya Naik diizinkan ke habis Komal kalian. Islam malah menjajah Komal kami. Kau yang butuh bertanya di sini, bukan aku. Aku nggak peduli tentang pemikiran kau tentang kitab kau kitabku Aku tidak peduli kepahamanmu tentang kitab-kitab. Yang aku peduli ada pertanyaan dari kau, untuk pertanyaan itu menjadi asbab aku berdakwah.
Nah, kau di sini kan bertanya, aku tanya balik, apa masalahmu dengan ayat ini? Apa masalahnya dengan ayat ini? Ke atas. Ayo, Gitu. beginilah kualitasnya umat Kristen yang selalu naik ke komal. Kalau bertanya nggak ngerti pertanyaannya. Mau bertanya kita yang disuruh-suruh baca. Dia yang butuh untuk dijawab pertanyaannya, kita yang diperintah-perintahnya. Mungkin mereka terbiasa menjajah. Ya mohon maaf karena memang Kan Yesus faktanya dengan secara sejarah ajaran Muhammad Kristen itu dibawa sudah oleh jauh penjajah. berbeda, Uni sudah jauh berbeda. Saya tidak Uni. minta penjelasanmu. Kalau kamu Uni, ajaran awam, Muhammad saya sama mau kamu ajaran Yesus itu sudah jauh Kau berbeda. diam dulu, saya- diam dulu. Kalau saya kesurupan setan masih maklum, ada setan Kalau di hidungku. Uni Kalau sudah kau jauh kesurupan berbeda, Tuhan kelakuannya kayak gini. ajaran Muhammad sama ajaran Yesus Oh beda. Ajaran Nabi Beda Muhammad tidak pernah jauh. mengajarkan membenci keluarga. Ajaran Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan untuk orang-orang lemah tak berdaya diam Muhammad saja ketika menjara. ditindas. Ya, Muhammad Oh penjara, sama peperangan. bentar. Ketika berperang Boleh yang namanya saya gas dong. siapa bilang tidak Demi pernah? kekayaan Muhammad itu menjara. Bilangan pasal Melakukan 31. perang. Apa demi kekayaan? Aduh, diamkan dulu nih Yesus orang tidak ini, pernah perempuan ini. melakukan itu. Siapa bilang? Bilangan pasal 31 Tes, satu, dua. Tuhanmu dalam bilangan pasal 31 Itu ajaran kita itu memerintah menjajah dan menjara. Nih, ayo kita lihat nih Jauh ayatnya. berbeda, ya. Iya Muhammad itu nih, melakukan- iya ya. Duh, Greg, mute aja Uni- lah Greg, berisik Greg. Kita pakai Iya, iya. dalil aja Greg. Ini orang ini perempuan ini roh. Greg. Nih ya, Kamu kita dulu pakai ya. data. Kita pakai data. Tuhanmu nggak pernah Uni menjajah, masalah katamu itu gonimah, besar kan? besarkan ini Uni deh. tahu Besarkan masalah deh. gonimah. Iya diam ini gonimah ini gonimah Jarah nih. bagaimana Ini ya Muhammad ya ini. melakukan Iya. Aduh Greg, peperangan. berisik Greg ah. Ya. Bagaimana Iya, melakukan iya, peperangan demi harta. Nih Mas, nih. terangkan sono. Nih Tuhan kau nih. Mengenai jarahan. Nih. Ini ya yang diikuti Nabi Muhammad ya adalah ajaran Tuhan kau yang belum menjadi manusia. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Nih, Nabi Musa juga disuruh merampas. Rampasan perang namanya gonimah. Kok kau yang sibuk? Orang Yahudi dan orang Islam nabinya diperintahkan Tuhan untuk mengambil harta jarahan rampasan perang. Tuhan kau promosikan di hadapan kami yang nggak tahu apa-apa. Jangankan berperang, Tuhanmu ya menghandle 12 murid aja nggak bisa. 2 muridnya aja berkhianat. Nabi Musa dan nabiku sama-sama perkasa dan memang diperintahkan Tuhan untuk mengambil harta rampasan perang. Nih, Tuhan kau yang nih Tuhan, bukan Tuhan kau ya. Ini bukan Tuhanmu karena Tuhanmu kan Yesus. Tuhannya orang Yahudi. Tuhan berfirman. Nah, ini. Kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Bahkan gak segan-segan Tuhan dalam perjanjian lama ini minta upeti perawan. Kau kalau diskusi sama aku nggak apa-apa. Aku tunjukkan, ajarkan kau bagaimana karakter Nabi dan Tuhan dalam 2 kitab suci. Ya, kitabnya orang Yahudi, Tuhannya memerintahkan nabinya berperang. Bukan tampar pipi kiri kasih kanan, mata ganti mata. Maka muncul Tuhan baru di abad pertama, mengingkari ajaran Tuhan perjanjian lama. Tadinya mata ganti mata, ini malah ditampar pipi kiri kasih kanan yang tidak mampu kalian lakukan. Ajaran kami itu tampar pipi kiri kasih kanan loh. Yaudah sini Sherlock alamatmu. Jadi begini. Itu hanya alegori. Jadi itu perumpamaan. Nggak usah munafik depan kami ini. Kalau kami pasti ketika ada Indonesia berperang melawan Israel, harta Israel akan menjadi rampasan Indonesia. Itu yang namanya kalau orang berperang botol. Ya sih, aku botol kan Injil yang diberitakan. Dia sudah mengemis-ngemis untuk naik. Ya, ngemis-ngemis dia. Kita naikkan tapi nggak punya adab. Memang begitulah. Ya, sifat-sifat penyembahan tuh. Itu sifat-sifat serigala berbulu domba, Dek. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kejahatan, kebencian yang mereka anggap kebaikan. Dengan naik ke atas tantrum kesurupan setan yang di lubang hidung kita mereka. Karena setan yang di lubang hidung kita ternyata Tuhan dalam lubang hidung mereka ya, Dek ya. Itu mereka di sini sok-sok gaya. Apa artinya?
tapi mereka tidak substansi diskusinya, nggak bisa kayak kita gitu loh, tidak mengerti diskusi yang baik seperti apa. Diskusi yang baik itu ada namanya silogisme, ada critical thinking. Kau bertanya, kau yang tahu pertanyaanmu, kau yang bertanya, aku pula yang kau suruh menjelaskan pertanyaanmu, kan koplak. Makanya aku bilang kalian itu di hadapanku jangankan menjelaskan, bertanya aja susah, bertanya aja nggak pandai kalian. Disuruh bertanya tentang agamaku, sibuk pula kalian membahas tentang gonima. Tahu kalian arti gonima? Di kitabmu bukan gonima, harta rampasan, rampasan perang. Kalau kita komparasi kitab kami dengan kitabmu, ajaran Islam dengan ajaranmu, nangis kalian nanti. Kalian bangga-banggakan Tuhan kalian yang kalian katakan itu baik dan ini. Sementara kitab kalian yang perjanjian lama itu mengatakan Tuhan di situ, satu-satunya Tuhan dalam kitab Torah itu mengajarkan untuk mengambil harta rampasan. Jadi kalian ini adalah umat yang disuruh bertanya tentang agama dan pemahaman saya tentang kitab kalian, malah tantrum. Kenapa tantrum? Inilah bentuk secara psikologi kalian terguncang secara iman. Kalau kalian percaya agama kalian itu agama yang benar, agama yang kokoh pondasi keagamaannya, nggak usah tantrum sama Bunda Gembala. Santai sajalah. Toh Bunda Gembala dengarkan, tenang, tarik napas, jangan kuatkan hati dan taikmu, keraskan tekad bulat untuk mencari kebenaran. Ini yang dikeraskan nya, mencret depan saya, nggak bisa, ya. Keraskan tekad bulatmu mencari kebenaran itu, baru mantap. Ini naik-naik ke atas kesurupan pneuma. Jangan kesurupan pneuma depan kami, jangan kesurupan Holy Ghost, ya. Jangan ya. Kalau saya nggak takut sama pneuma yang ada dalam diri kalian. Oke, Bang Sayang, open cam, buka kameranya. Kalau nggak langsung kita turunkan nanti. Silakan Bang Sayang. Halo, pagi. Halo pagi Bang Sayang. Halo. Ya silakan open cam, buka kameranya. Silakan buka kamera. Anda membenarkan bicara masalah kitab-kitab orang itu. Anda saya suruh open kamera, bukan mau menanggapi. Saya suruh buka kamera, kau paham itu? Buka kameranya. Kalian umat Kristen di sini tuh normal nggak otaknya? Kami izinkan kalian di sini bertanya tentang agama kami. Satu, kalau kalian penasaran bagaimana kami memahami agama kalian, kalian pun boleh pertanyakan. Dua, itu hak yang kami berikan kepada kalian. Ini diatur oleh undang-undang pasal 28E. Nah, kami sebenarnya tidak tertarik membahas agama kalian. Sepertinya kalian yang memang ingin kami menjelaskan agama kalian. Soalnya dari tadi kalian minta dikomparasi terus. Nah, tolonglah naik ke sini bertanya tentang agama kami, supaya kami tidak senggol-senggol agama kalian, karena nggak penting. Tapi kami wajib memberitakan informasi yang kalian nggak pahami, karena kalian itu adalah orang yang ketika diajarkan menggunakan agama kami, kalian nggak paham. Maka untuk supaya kalian mengerti bahwa agama kalian itu, bahkan sorry to say saya bilang ya, aturan hukumnya itu tidak seperti Islam, saya ajarkan kalian, ingatkan, ini loh di kitab kalian tertulisnya begini. Itu dicontohkan oleh Nabi saya. Nabi saya dicontohkan, bahkan Allah perintahkan Nabi saya ketika orang Yahudi itu minta solusi untuk hukum bagi mereka, kata Allah saya apa? Tunjukkan di kitab mereka. Ketika kalian di sini, bentar dulu Pak, Anda kalau bicara itu dikasih bicara sebentar dulu. Pak ya, sebentar Pak, sabar Pak, sabar. Jangan merasa kau bukan siapa-siapa, kau kayaknya bentak-bentak aku ya. Ini siapa ini orang tua ini bentak-bentak saya ini? Buka mic-nya. Siapa orang ini? Hei, kau siapa? Bukan mic-nya, kau diam aja, diam. Aku takut nih. Kayaknya bentak-bentak kita dia nih, penjajah nih kayaknya nih. Biar saya Diizinkan naik ke kamar kita bertanya nih. Kau Biar saya tanggapi dulu, biar. Ya. Dasarmu dari mana asal sebenarnya? Apa Sehingga dasar kau apa? bisa pelintir agama orang, Coba kau sendiri, tunjukkan aku kau mempelintir jalani. agamamu dulu. Kata kau itu iblis berdua, ini iblis sama-sama Nah, rusak. ini kesurupan pneuma nih bapak-bapak. Bapak siapa ini? Kesurupan pneuma jangan di komal Islam. Jangan mentang-mentang agama kalian dibawa oleh penjajah, kami izinkan kalian menjajah komal kami. Tidak bisa. Tidak ada rasa takut bagi kami umat Islam menghadapi kalian yang menjajah pemikiran kami, Ya, kau menjajah yang komal kami. otak Kau itu bukan kau siapa-siapa. pakai. Oh, Kau jangan mentang kan laki-laki, kau pikir aku takut samamu. Kau jangan malu-malu, tampilkan muka kau di sini. Jangan sampai seludahi mukamu nanti.
Kau Apa juga yang kami goblok, langgar di kau. undang-undang? Siapa Bodoh, kau? bodoh. Siapa Orang kau? tua kayak botol aja Orang ke tua botol. tapi kelakuannya kayak bocil. Sebenarnya kamu tuh iblis. Malu anakmu melihat kau di sini, weh. Malu anakmu di sini lihat kau di sini. Orang Kita tua botol. viralkan dia kok. Kita live-kan ini di YouTube. Teman-teman Malu inilah kau bukti. malu. Teman-teman, ya bentar dek. Teman-teman perhatikan ya. Inilah kelakuan Agama mereka di Indonesia. apabila kita minta ditanya tentang agama kita, yang mereka lakukan adalah merasa Itu hanya tertindas. perjanjian lama, Jangan bahas komputer, agama perjanjian kami ketakutan. Nanti Jemaat terbongkar awam, aib jemaat agama awam. kami. Botol. Tolong jangan bahas agama kami Manusia ketakutan. Ketika mereka membahas agama kita, orang ini saya yakin adalah orang pertama yang paling lantang menghina Nabi Muhammad ini. Orang-orang seperti ini Viralkan, orang-orang yang Mama. ingin menghina agama kita, tapi ketika disenggol balik, tolong, jangan bahas agama saya ketakutan, saya nggak berani diskusi akademik, Botol. saya nggak berani diskusi ilmiah. Siapa diskusi? Turun kau pula ngatur-ngatur, turun. Bodoh kau itu. Turun kau yang botol. Kau yang botol, Peneuma. Kau pikir kami diam kayak kau? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, orang Islam nih. Islam itu boleh membalas secara setara. Ada perintahnya di Al-Quran. Wajib kalian berperang kalau kalian diperangi. Kami di sini membuka room untuk kalian tanya kok. Kami pula yang kalian perangi. Masuk komal kami, kalian pula mau menjajah komal ini. Memangnya bapak kau dan kau itu apa urusannya dengan hidupku dan Gregorius? Kami warga negara Indonesia kok berhak berpendapat kok. Justru kami membuka komat ini supaya kalian itu tahu tentang agama kami. Penting kali rupanya kau diikuti. Bapak siapa itu? Jemput itu. Itulah kalian penyembah-penyembah Peneuma ini, kesurupan setan kalian semuanya di sini. Giliran kami buka room untuk kalian bertanya, kesurupan hantu belau. Giliran kalian membuka komal membahas Islam dan menghina agama Islam, ketawa kau Peneuma. Makanya aku bilang, Yesus mengusir orang-orang seperti kau karena kau serigala berbulu domba. Hatimu penuh kebencian. Kalau aku nggak ada urusan dengan agama Kristen, urusanku dengan ilmu pengetahuan. Sudah aku bilang dari tadi, kalau kau awam bertanya saja. Kalau kau paham kau jelaskan. Dikira takut aku sama kalian itu. Tidak ada ceritanya umat Islam itu takut kepada kalian. Wallah. Orang kami buka room untuk ditanya kok. Agama kau itu nggak penting bagi kami untuk dibahas. Kalian yang minta di sini dibahas agamanya. Disuruh bertanya kok malah kau tantrum ngatur-ngatur kami. Bapak moyang kau aja presiden nggak peduli aku, kulumat kau. Kau pikir takut aku menghadapi kau? Siapa kau rupanya? Jangan pernah menjajah pemikiran dan menjajah kami umat Islam, karena dalam undang-undang penjajah harus dihapuskan di muka bumi ini. Tahu kau? Menjajah pemikiran orang kau. Lanjut dek, naikkan aja yang mau bertanya dek. Oten-oten kesurupan Peneuma itu mudahi aja. Betul, siap-siap nih. Enak aja mau diatur-aturnya kita. Dipikirnya kita ditampar pipi kiri kasih kanan gitu. Kalian nyenggol-nyenggol agama kami di room-room kalian, tepuk tangan kalian semua. Giliran kami membuka room diskusi yang menggunakan data, menggunakan critical thinking, mencret kalian semua. Jangan bahas agamaku, takut aib agamaku kebongkar. Oke, halo Bang Herman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Islam bang, Islam. Oke Bang, ada yang sampaikan soalnya Selalu kita bang, mau. sukses selalu. Oke, siap Bang, sehat selalu. Oke Bang. Turunkan aja bang, turunkan aja. Oke Bang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Bang Jorge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikiranya naik. Kalian tahu nggak? Ketemu langsung pun aku dengan kalian nggak akan ciut nyaliku. Kenapa? Di dunia ini terakhir kita itu cuman mati yang pasti. Kematian itu yang pasti. Di dalam iman kami Islam, lebih baik mati membela keyakinan dengan berdarah-darah ketimbang mati enak tapi tidak peduli dengan bagaimana agamamu dihujat. Mati syahid itu justru cita-cita. Kau pikir kami buka camp, nama kami asli. Kau tengok namaku di PD Dikti, siapa aku? Aku mahasiswi. Hakku berbicara di sini adalah hak sebagai orang yang tidak rela imannya diutak-atik sama orang beragama lain. Maka kami buka room supaya kalian yang nggak paham agama kami ini bertanya, supaya nggak asal ngomong. Ya, salam Oke, Bapak selamat pagi Pak Kribo. Cirebo.
Halo Pak, pagi. Suara, iya, oke pagi. Ya, saya mau bertanya ini. Iya, Ya, Bapak, saya turun kamera sebentar. dikit Pak, turun kamera dikit Pak. Sebelum Tahu temanya kenapa? sebentar. Konten di Sebelum Yesus. ya, sebentar. Sebelum Anda lanjut, saya mau memberikan persyaratan Kenapa? untuk kalian. Ya, dengarkan dulu Pak. Ya, sebelum Dengarkan kita dulu, lanjut Pak, ya. diskusi, Sabar, saya mau Anda, kalau Anda adalah orang awam, hak Anda di Komal ini kalau ada saya hanya bertanya. Baik bertanya tentang agama saya ataupun bertanya kepahaman saya tentang agama Anda dan kepahaman saya tentang agama-agama Sini yang lain. saya bertanya tadi. Sebentar dulu, saya Konten ngomong di dulu, Yesus, dengarkan dulu Bang. itu temanya. Dengarkan dulu Bang, Iya, sebentar, Pak, sebentar dengarkan ya, dulu. sebentar, Pak, ya. Gimana cara kita diskusi kalau Anda tidak mampu mendengarkan? Mendengarkan aja tidak mampu, gimana mau bicara? Paham? Yang kedua, Oke, lanjut nih. kalau Anda orang berilmu, paham Ya, saya tentang kitab mendengarkan. Anda. Tolong, saya ada mendengar. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Kalau Anda orang yang paham agama Anda, paham kitab Anda, mampu menyanggah tema ini bahwa Oten diusir Yesus, Anda kami berikan hak untuk menjelaskan sebagai bentuk toleransi kami di Komal ini menghargai keyakinan kalian. Tapi itu artinya kalian siap diskusi dua arah dengan saya. Kalau tidak mengerti sama sekali, awam, nggak pernah belajar, maka tugas Anda hanya bertanya saja. Silakan Anda ambil sikap di sini. Mau bertanya saja atau menjelaskan. Kalau menjelaskan harus tahu kredibilitasnya sebagai siapa, sebagai apa. Silakan. Buka mic-nya Bang. Oke, silakan buka mic-nya Pak. Bang, kalau diskusi itu biar fokus lihat ke sini Bang. Biar Anda itu nggak tahu kalau Anda di mute Bang. Kalau kayak gitu nanti Anda cuma ngomong sendiri, kita nggak dengar. Jangan lihat ke langit atau kemana-mana Bang. Lihat ke kami, fokus. Buka mic-nya, Pak. Serius Oke. Bang. Kalau nggak serius nggak usah ya Bang. Kalau belum bisa serius di sini, lebih baik nggak usah naik. Kami butuh Saya orang-orang yang serius. saya Oke. serius. Kamu Oke, tenang silakan. dulu. Saya mau jelaskan atau tidak? Anda mau jelaskan apa? Silakan Saya bertanya, Ada yang silakan bisa bertanya. Anda ada nggak yang Saya bisa mau Anda bertanya. menjelaskan di sini? Menjelaskan dan bertanya silakan, beda. silakan bertanya. Apa arti dari tulisan yang di atas ini temamu ini? Oke, mantap. Apa Yang di arti mute. dari temamu ini? Iya di Ya udah, mute. diam. Saya jawab. Jelaskan. Diam. Oke. Aduh. Ya, diam, udah. Kalian ini Oke, kayak lanjut, Umi. preman ya. Kalian rata-rata kenapa sih kayak preman? Gak bisa kalian normal gitu? Udahlah bertanya. Bagus-bagus lah. Uni, Ibu. Ini ada tema begini apa maksudnya? Nih saya ajarkan cara bertanya yang baik ya, adab. Ini nggak ada adab nih orang-orang kayak gini ya, kayak preman kalian. Kalian pikir aku takut sama kalian muka-muka preman gini? Gini loh. Kau kan pengen tahu temanya. Sopanlah kau sikit. Jangan kau apa tema? Kau yang butuh jawaban kan? Nah, dengar baik-baik. Tema di sini judulnya adalah Oten diusir Yesus. Ada dua makna dari Oten. Oten ini adalah satu, singkatan dari oknum Kristen. Kedua, singkatan dari orang Kristen. Tergantung siapa yang bicara dengan kami. Nah, Oten diusir Yesus ini merujuk kepada Matius pasal 7. Aku ngomong, kau ngomong, untung kau di mute. Memang nggak ada niat Dengar kalian dulu, Pak, mendengarkan dengar ya. dulu. Bibirmu bergerak. Bapak, dengar Untung dulu. kau di mute. Aku lagi ngomong, kau masih bergerak bibirmu. Dengarkan dulu biar paham. Kau kan bertanya. Nah, maksudnya ini merujuk kepada Matius pasal 7 nomor 15. Di mana di situ? Kenapa kami bahas tema ini? Karena banyak orang Kristen yang bertemu dengan orang Islam, baik di komal-komal, baik secara sosial yang kami bertemu di offline, mengaku-ngaku bahwa kalian pasti masuk surga. Nah, kami kan tidak percaya dengan omongan kalian. Kami bacalah kitab kalian. Ternyata di kitab kalian, saya membaca di Matius pasal 7 nomor 15, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang mengikuti kehendak Allah Bapa. Bahkan Yesus mengatakan yang diusir adalah orang-orang yang bernubuat menggunakan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus. Nah, 3 kriteria ini tidak pernah dilakukan oleh orang di luar agama Kristen. Itu hanya dilakukan oleh orang Kristen. Maka kami bertanya di sini kepada kalian umat Kristen, ini Oten diusir Yesus, paham nggak kalian maksudnya? Nah, silakan Anda jelaskan, jangan ketawa cengengesan, bro. Oke, Anda silakan. pikir ganteng gitu ketawa cengengesan depan saya gitu?
Aduh mama sayang buka mute-nya buka mute-nya. Ya Allah ya Karim. Aduh Pace buka video Pace. Mut terus kan? Enggak, kau congor terus, masalah kau congor terus, botol. Diam dulu, diam. Silakan ngomong. Tidak congos, saya diam. Bukan congos, congor. Silakan tanggapi, lanjut. silakan tanggapi. Makasih ya, makasih. Dek, Makasih. judulnya Oke. geser dek, biar nampak Makasih mukanya. buat Lihat. ayat yang tadi Bro, diberikan. Pace, wajahnya dilihatin Pace biar Saya lagi di kerja, mantap. tempat kerja. Woi, Saya lagi di tempat gantengnya. Gantengnya. Mama sayang lanjut Papa lanjut. sayang Jadi begini, Unirifa. Pak, ya. Gini Unirifa, ayat yang tadi Iya. Uni bacakan. Benar tuh yang Uni bacakan, tapi saat Yesus datang ke dunia, dia tidak memberikan sesuatu yang langsung, tapi mengajarkan sesuatu tentang perumpamaan. Anda tahu tadi arti dari perumpamaan? Saya paham. Bahkan saya tahu ayatnya di mana Yesus berkata, Tahu kan? setiap yang diucapkannya itu adalah perumpamaan. Maksud dari perumpamaan, bentar, atau bro. kalau zaman Brother. sekarang. Oke, Halo, sebentar bro. Pace. Sabar dulu Pace, sabar, tahan. Sabar. Sebelum Anda menjelaskan ini, penjelasan ini berdasarkan Ternyata di sini Pengetahuan. Oten tidak boleh bicara. saya kan sudah bilang di awal. Di sini Anda hanya diberikan hak untuk bertanya. Setelah saya jawab, Anda boleh menanggapi. Basic tanggapan Anda itu adalah literasi. Turunin aja. Contoh, Kasihan. menjelaskan menggunakan dalil kitab suci, menjelaskan menggunakan karya ilmiah, pendapat para skolar. Tapi kalau menjelaskan menggunakan pendapat pribadi, Kristen itu kan banyak denom, Bang. 6.000-an denom, siapa yang kami mau dengarkan? Pening kepalaku nanti. Maka berikan otoritas tertinggi. Aduh, Papa sayangnya. Aduh mama sayang Maaf ya, saya tidak mau mendengarkan orang awam banyak menjelaskan. Terakhir, gara-gara penjelasan orang awam terkait tentang Trinitas yang dikatakan kelamin, saya yang dituduh menista agama kalian. Jadi saya tidak mengizinkan orang awam menjelaskan agama kalian sendiri. Kenapa? Gabrul, ada yang bilang Tuhan di antara Tuhan lah, Tuhan 3 tapi inilah. Jadi kalian yang menjelaskan tentang agama kalian ya wajiblah orang yang punya kapasitas. Memangnya Unirifa kapasitasnya apa? Nggak tahu kalian. 6 tahun aku udah berdiskusi dengan pendeta-pendeta kalian. Dan aku juga mengambil komunikasi penyiar Islam yang ada pembelajaran kristologinya. Dan aku adalah orang yang kesehariannya mengkaji masalah ini terus. Itu kapasitasku. Jadi kalau kalian orang awam, janganlah coba jelaskan kepada kami. Di Islam kami tidak diizinkan membiarkan orang jahil berbicara banyak. Kami mengizinkan orang-orang jahil banyak bertanya, supaya kalian tidak menyesatkan orang. Bagi itu saudara. Oke teman-teman, jangan lupa di posting ulang, saya share ulang teman-teman ya. Semoga perjuangan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, halo. Bang Elben, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke. Ya bang, cuma mau ini jelasin aja. Saya tuh pagi-pagi tadi denger siapa ya, Komalnya Kristen ternyata ada. Saya pikir tadi Unirifa. Saya jadi pantau aja. Tadi bapak-bapak yang naik itu sempat di sana juga dan dibodoh-bodohin juga tadi, yang si bapak apa yang sama Unirifa tadi, yang pertama tadi sayangi tadi. Itu di Komal. Sayang kamu. Ya, itu di Komal itu juga saya mantau. Saya pikir tadi Unirifa itu yang siapa Jos, ternyata Komal Kristen. Saya pikir tadi lintas agama. Gitu aja. Oke. Ngejelasin itu aja. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum. Sehat selalu. Terus semua Unirifa juga ya. Siap. Juga. Mana aku nih yang dijadikan moderator dek? Enggak. Saya Belum pikir ya? tadi Unirifa. Sorry. Belum ini ya? Satu Oke. aja deh, boleh. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Siap. Akun baru ini ya. Oke, udah. Yang awam bertanya, yang berilmu menjelaskan. Ya, begitu ya.
Kalau pendeta boleh, silakan. Kalau pendeta mau naik, Kalau bisa silakan pendeta. Kami tunggu karena pendeta. tidak betul. Kalau bisa pendeta, bahkan sekelas pendeta pun, mohon maaf ya, biasanya nyungsep sama saya. Makanya yang berilmu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Bang Mr. Tampan. Bertemu lagi. Gimana? Belum mendapatkan kebenaran? Belum. Silakan. Ada yang menanyakan, silakan. Mengenai tema atau yang lain, silakan. Boleh tanya yang lain? Boleh, tentang apa? Tentang aku, kalau aku browsing, kalau browsing bertanya tentang kitab yang paling sempurna. Di mana ada tertulis ada kitab yang paling sempurna itu? Aku browsing, ku ketik, Iya. kitab paling sempurna. Itu yang nongol itu langsung Al-Quran. Gini, di sini kalau bicara itu tidak menyandarkan kepada informasi yang, mohon maaf ya, tidak jelas kedudukannya. Bagi kami, Islam itu literasinya Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah pandangan para ulama. Iya, Kalau ini kamu kan bertanya, ya sebentar dulu, saya kasih batasan. Kamu ngerti nggak? Limitasi diskursus. Saya membatasi apa yang bisa kita bahas di sini. Kamu boleh membahas Al-Quran, hadis, dan pandangan para ulama. Kalau kamu browsing, itu silahkan nggak apa-apa. Tapi yang namanya internet itu, yang diinjek di sistem, itu banyak pendapat-pendapat, banyak statement-statement, orang-orang yang susah kita telusuri kapasitasnya dalam berbicara. Maka tugas kamu, hak kamu di sini, bertanya tentang agama saya sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan juga pandangan para ulama, ataupun artikel-artikel ilmiah seperti jurnal, situs-situs yang dikelola oleh organisasi besar, atau bertanya kepahaman saya tentang ajaran agama kamu. Dua itu hak yang kami berikan kepadamu. Saya tidak peduli dengan browsingan kamu. Seperti itu, bro. Silakan. Oke, berarti itu nggak bisa ditanggapin lah ya. Ya, tergantung yang ingin kamu tanggapi itu. Terus apa kaitannya apa dengan agama saya gitu? Nggak apa-apa. Enggak, aku lagi browsing. Aku nggak nanya agama. Gini loh, bro. Kamu kan Agama. browsing. Kami nggak ada urusan dengan browsingmu itu. Karena pertama, kami tidak peduli. Kedua, tidak ada gunanya bagi peradaban dibahas. Yang ketiga, browsing itu kan menginjek sebuah diksi di dalam sistem, yang mana sistem itu akan menjawab, dan kita nggak tahu, tidak bisa menelusuri siapa yang menjawab seperti itu. Maka AI atau Google itu hanya membantu kita menelusuri, bukan membantu menjawab. Karena secara akademik, kalau kamu pernah kuliah, kami bikin skripsi, bikin tesis, bikin jurnal, bikin makalah, itu tidak boleh disandarkan hak jawabnya itu di internet. Tapi internet digunakan untuk menelusuri karya ilmiah. Contoh jurnal, contoh artikel, atau mungkin situs web yang memang punya lembaga tertentu yang besar dan diakui secara hukum. Itu boleh. Kalau kamu pernah kuliah ya. Kayak Wikipedia, bagi kami Wikipedia itu nggak kepake. Dalam dunia akademisi, Wikipedia nggak kepake. Karena Wikipedia itu situs yang bisa dirubah. Siapapun yang punya pandangan bisa mengganti-ganti, mengotak-ngatik. Tapi kalau karya ilmiah itu ada pengesahannya, ada nomornya, nggak bisa dirubah-rubah. Makanya itu bisa ditelusuri sebagai informasi hasil penelitian. Kalau kamu mau diskusi sama saya, harus begitu caranya. Kalau tidak mengerti apa-apa, bertanya saja. Silakan, pertanyaannya apa? Jadi bingung deh. Jadi gini, aku kadang-kadang browsing tentang seperti contoh lah, kayak poligami. Ku ketik poligami dalam menurut ajaran agama. Nah, seperti kayak di ajaran agama Kristen, poligami itu tidak disetujui, tidak diperkenankan. Cukup menikah satu kali. Oke, pertanyaannya tunggu. Di Kristen itu dilarang poligami, itu pandangan pendeta atau pandangan Yesus? Pandangan ajaran agama. Iya, yang ngajarin siapa? Ya Kristus. Kapan Yesus mengajarkan nggak boleh poligami?
Enggak, istilahnya dalam Alkitab itu dikatakan. Di mana ditulis di kitabmu dilarang poligami? Tentang pernikahan, kawin mengawin. Di mana ditulis dalam kitabmu metode dan cara tutorial menikah? Aduh, aku nggak terlalu hafal kalau. Ya udah, kalau gitu pelajari dulu deh, baru mengklaim. Di depan saya, kalau bicara itu saya tuntut. Dapat dari mana info itu? Kalau cuma Google ya, banyak kan pendeta-pendeta yang ingin membodoh-bodohi jemaatnya, mengetik-ngetik di Google. Nah, jadi kamu mau tanya apa, Deku? Yang kamu tanya nih, kamu tuh mau di sini tuh mau ngapain? Mau mendapatkan ilmu atau mau mengajari saya? Kalau mengajari saya dengan mengutip di Google, ngapain saya tanya kamu? Mending saya ketik sendiri. Nah, di sini hak kamu kan bertanya. Silakan ajukan pertanyaan pertama. Kamu tahu nggak cara bertanya yang baik? Pertanyaan yang baik itu dimulai dengan kalimat tanya. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa. Bukan, itu curhat barusan, itu bukan bertanya. Jadi aku kemarin ketik di Google Uni. Itu namanya bukan bertanya, tapi curhat sama Bunda Gembala. Dan Bunda Gembala lagi bukan senang dicurhati sekarang ya. Saya lagi ingin kamu bertanya tentang ilmu yang saya pahami, supaya saya diberikan keleluasaan untuk menjelaskan apa yang sudah saya pelajari, baik tentang agama saya, baik tentang agama kamu. Seperti itu, bro. Saya bukan tipikal orang yang mau membodoh-bodohi orang. Saya ingin orang yang ngobrol dengan saya tuh bertambah kepintarannya, bukan tambah botol. Beda kelas kita, ya. Kalau saya ingin teman ngobrol saya itu tambah pinter, kalau bisa tambah uang, tambah ganteng, tambah pinter, tambah baik, gitu. Bukan tambah tantrum, tambah hina, tambah nista, tambah sesat, bukan. Saya pengen Anda itu tambah pinter. Bagaimana cara supaya tambah pinter? Dalam dunia psikologi, salah satu ciri-ciri orang yang pintar adalah pertanyaannya berkualitas. Kualitas standarisasi apa? Tentu standarisasi akademisi. Salah satu pertanyaan berkualitas apa? Mempertanyakan alasan, mempertanyakan sumber. Kenapa begitu? Ya kamu lihat dulu lah rata-rata kalau karya ilmiah itu latar belakangnya itu nanti apa yang ditanyakan. Nah itu ciri-ciri orang pinter. Bukan bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk ilmu pengetahuan. Bertanya metode akan dijabarkan oleh orang yang paham metodenya. Ilmu itu. Bertanya sumber literatur akan diberikan sumbernya. Ilmu itu. Bertanya wawasan diberikan wawasannya. Ilmu itu. Seperti itu. Maka saya ingin orang-orang yang di hadapan saya ngobrol berdua dengan saya itu tambah pinter, karena agama saya ajarkan begitu. Bukan malah tambah botol. Bertanya, Uni mau tanya, siapa yang melihat pertama sekali Tuhan menciptakan langit dan bumi? Itu tambah botol kita, bukan tambah pinter. Maka saya harapkan teman-teman saya yang beragama non-Islam, apapun agama kalian, Kejawen kah, Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, saya pengen kalian tambah cerdas. Apa arti cerdas? Cerdas adalah kemampuan seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Itu, silakan. Boleh saya bicara? Iya, hanya bertanya saja. Anda boleh bicara, hanya bertanya saja. Iya, bertanya itu kan pasti ada awal bicara. Silahkan bertanya. Sekali lagi saya kasih kesempatan, kalau nggak silahkan turun ya bro. Maaf ya, waktu Bunda Gembala terlalu banyak nih. Gereja-gereja yang Bunda Gembala datangi banyak. Panggilan sana sini banyak ya. Ini Bunda Gembala di sini, silahkan bertanya. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak disalibkan. Betul. Tapi diserupakan. Aku pengen tanya, siapa yang diserupakan itu? Tidak dijelaskan dan tidak disebutkan. Turun ya. Dia googling apa gimana nih ya? Kok Nggak tahu. jatuh? Biarin aja. Yang bisa bertahan aja deh di sini deh. Ini forum-forum orang-orang berani dan orang-orang yang kita harapkan bisa jujur dengan dirinya sendiri gitu. Kalau orang-orang tukang takia Korintus nggak usah, ngapain? Oke, halo Bang Tuan. Halo. Halo Bang Tuan, halo. Halo Bang Tuan, halo. Halo Bang Tuan.
kami turunkan ya. Oke, kita lihat lagi. Silakan pendeta ketik 1 atau ketik 3. Pendeta silakan ketik 3 kalau mau naik. Pendeta ya. Kalau mau naik ketik 3. Tolong Biar bawa dinaikkan. paus dari Vatikan aja lah, suruh bertanya sini lah. Kayaknya nggak ada oten-oten yang mampu bertanya nih. Bertanya aja mereka sulit loh. Apalagi menjelaskan coba. Kenapa ya mereka tuh ya? Kognisi kalian tuh terlalu lemah banget ya. Bertanya aja kalian nggak mampu. Du 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 da 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 da. Oke. Halo. Assalamualaikum Muni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau ini aja turunin aja nih, nggak apa-apa. Waduh. Engkau naik hanya untuk turun. Belum jadian udah mau- putus. Mau ini Mama aja. sayangnya. Coba teman-teman Kristen ikutilah perkataan Pace itu. Pace itu bilang gini, yang Kristen jangan naik. Saya juga berharap kalian gak usah naik. Kenapa? Saya tahu ketika kalian naik itu iman kalian berjamaah terguncang. Kedua, gereja banyak yang kosong. Ketiga, mualaf semakin banyak. Jadi supaya melindungi agama kalian, tolong jangan naik. Saya kasihan juga lihat kalian babak belur di hadapan saya ya. Betul itu, betul Pace. Pace tolong imbau kepada saudara-saudara Kristen yang awam gak usah naik lah. Kalau mau naik belajar dulu gitu loh. Kenapa? Saya lihat banyak dari kalian tuh yang babak belur dengan argumentasi gitu loh. Kelihatan banget botolnya gitu ya. Tolong ya, minimal belajar dulu lah. Kalau hanya awam jangan naik, kasihan saya. Saya juga jadi rendah value saya, jadi downgrade saya gitu loh menghadapi orang-orang awam, nggak bertambah ilmu saya gitu loh. Kayak masa saya nabok-nabokin orang nggak ngerti apa-apa tuh kayak sedih banget saya gitu. Saya pengen tuh ketika diskusi itu ada perlawanan dari Oten. Salah kau riba, ini dataku, mana datamu, ini dataku, mana datamu. Wah mantap nih, kan ilmu itu bertarung dengan ilmu kan keren kan. Tapi dari tadi bertanya aja nggak ada yang mampu, apalagi menjawab coba. Betul kata Pace itu, tolonglah. Tolong Kristen jangan, tolong Kristen, perlu kalian takut dengan Uniriva ini, perlu. Jujur saya katakan, perlulah kiranya kalian waspadalah dengan keberadaan Uniriva ini. Karena selain mengguncang gereja, mengguncang pneuma yang ada di lubang hidung kalian. Ada Tuhan. Oke, halo, Bang Hanani. Bang Hanani, halo. Bang Hanani, halo. Waduh. Apa ini? Egak. Oke, egak. Silakan pendeta kalau mau naik ketik 3 ya. Sekali lagi. Bila perlu pendeta yang naik biar kita buktikan ya. Biar jemaat Anda tidak pada ini stres di bawah. Ada Kasihan. setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar setan, kamu bersin Tuhannya berserakan. Jeng jeng jeng. Ada lagu baru guys. Mantap. Lubang Apa tuh? dalam perempuan jalang, sumur sempit perempuan asing. Itulah jenis-jenis lubang. Kalau janda lubangnya apa? Mantap. Oke, silakan pendeta, silakan naik ke atas pendeta ya. Ini siapa nih? Bang Egak, halo. Halo Bang Egak. Halo. Nyanyi saya tadi itu kitab Amsal pasal 27 teman-teman ya. Itu kitabnya teman-teman kita Kristen ya. Lubang dalam adalah perempuan jalang adalah lubang dalam. Sumur sempit adalah perempuan asing. Pertanyaannya janda yang masuk mana? Oke, Bang Egak. Bang Egak, halo. Halo Bang Egak. Ya udah. Saya turun lagi Yang ya. pengen tetap botol jangan naik. Benar itu di bawah itu. Keren banget itu komentarnya. Yang pengen tetap botol jangan naik please. Hati-hati. Bahaya nanti. Yang ingin tetangga botol jangan naik. Yang ingin botol jangan naik. Betul itu. Keren.
Ayo pendeta, tanggung jawab, silakan naik ke atas. Buktikan kepada jemaat Anda bahwasanya ajaranmu benar. Oke, halo Jian. Halo. Halo Jian. Waduh. Halo Jian, Ada setan di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku colok, keluar setan. Kamu colok, Tuhan yang berserakan. Oke. Lina Hai Wijaya. manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan, bukan diciptakan. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tempat bergantung makhluknya, bukan yang digantung makhluknya. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, menciptakan keledai dan ikan goreng, bukan yang minta. Oke, halo. Bang Lina Wijaya, halo. Assalamualaikum Bang, saya ini hanya penonton. Mohon diturunkan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kepencet Bunda ya? Iya, dari tadi. Oke, siap. Hai manusia, selagi belum ada Oten, saya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan kita dulu ya. Sembahlah Tuhanmu yang tak setara dengan Bapakmu. Tuhan Islam bukanlah Bapak. Tuhan kalian itu Bapak. Oh Bapak. Bapak siapa? Oke. Halo Excel. Sorry Bang, dia nggak bisa open kamera nih, Uni. Turunkan aja ya. Kalau dia tidak bisa open cam, tidak bisa apa, dia cuma bertanya aja. Bertanyanya sekali dia diam, Oke, saya siap. jawab, bertanya, saya jawab. Hak mereka tuh cuma itu aja, Greg. Kasihan kita nih, mereka nih awam, Greg, nggak ngerti KBBI, Greg. Jadi kita tuh bantu mereka untuk pinter. Iya, Jadi iya. mereka tuh hanya bertanya aja. Hai manusia. Oke, Bang Excel. Halo. Yuk. Oke. Anda ini pendeta atau apa? Tapi ala kuliah Anda nggak bisa open cam. Jadi Nggak, Anda Uni udah tahu cukup dia bertanya cuma saja. awam, jemaat awam, dia nggak ngerti apa-apa. Ya udah, silakan bertanya. Oke. Silakan bertanya. Saya bertanya ya. Habis bertanya diam ya, habis bertanya di mute, dengarkan. Silakan. Oke. Saya bertanya, di mana dalilnya laki-laki disuruh sunat? Oke, dalilnya ya, siap. Udah ya, diam ya, nggak boleh nyerocos lagi. Oke, lanjut ini. Baik. Di mana dalilnya? Di hadis. Nah, pertanyaannya gitu ya. Di mana? Berarti dia menanyakan literatur. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Nah, ini dia. Saya tunjukkan kepadamu dalilnya. Nih. Aduh, pakai ini lagi. Pakai HP1 lagi ya. Aduh, rusak lagi ini Uni. Buka-buka ini tuh rusak. Pakai ini aja. Ya. Greg, besarkan Dek. Ini bisa dibesarkan Dek. Oh, udah bisa. Di pertanyaannya gini ya, di mana dalilnya? Aku jawab dalam Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 5439, statusnya sahih. Di sini dikatakan bahwa fitrahnya itu ada 5 dari sunnah-sunnah fitrah, yaitu berkhitan. Ini dalil namanya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Silakan, Bang Axel. Itu surat apa itu nih?
Makanya kalau aku menjelaskan itu, telinga kau buka, biar nggak capek. Kau pikir nggak capek menjelaskan? Kan ku jawab tadi dalam Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 5439. Kemana kau ketika aku menjelaskan? Telingamu kemana? Bukharinya tadi, maka saya tanya. Ini orang normal nggak nih? Makanya sebelum naik ke sini, pertama periksa dulu telinga ke THT. Kedua, siapkan mental. Ketiga, bawa cemilan biar nggak depresi. Kau bertanya di mana dalilnya? Aku jawab, hakmu nggak ada membantah. Kau Kristen, aku Islam di sini yang menjawab. Kalian sudahlah Kristen, pandai pula membantah yang nggak kalian pahami. Kitabmu aja kau nggak ngerti kok. Saya di sini menjawab pertanyaan sesuai pertanyaanmu. Pertanyaanmu apa? Di mana dalilnya? Aku jawab dalam Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor sekian sekian, kutunjukkan. Masihkah kau tidak mengerti, wahai domba, serigala berbulu domba? Nggak mengerti, nggak ada urusannya sama aku. Yang nonton di sini yang menilai. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kau kalau mau bertele-tele jangan sama aku, sama ibumu sana bertele-tele. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Kesalahan Isa Al-Masih sehingga dia mau disalibkan. Tunjukkan. Nabi Isa Al-Masih tidak pernah salah. Yang salah itu adalah Bani Yahudi yang memiliki iri kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Makanya mereka terbiasa membunuhi para nabi karena mereka ada ular beludak, tegar tengkuk. Karena mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah karena lisan Nabi Daud dan juga lisannya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Nggak ada kesalahan Nabi Isa. Kau pikir Tuhanmu dijadikan berdosa, dijadikan terkutuk? Kenapa dia mau disalibkan? Karena ada kesalahan. Makanya telinga, kalau seandainya Bunda Gembala menjelaskan itu, dengarkan baik-baik, pasang headset nih. Apalah jawaban Bunda Gembala nih ya. Kenapa kalian ini kok? Kalau kalian dijelaskan mau itu, disalibkan, digantikan. telingamu dengarkan. Aku nggak siap. Aku lagi nggak ada waktu bertele-tele dengan kau yang telinganya bermasalah. Makanya ke THT dulu. Dek, suruh dia ke THT dulu. Kau butuh uang ke THT nggak? Yaudah teman-teman, donasi dulu buat si Excel ini. Bang, Butuh ya. THT dia nih. Sekarang Telinga kok bermasalah. turun dari sini ke dokter dulu, dokter THT bang ya. Nah, bila perlu, itulah pokoknya. Kalau perlu ke psikiater ya. Oke, halo Bang Ayunan. Assalamualaikum, aku Islam bang, salah pencet tadi. Cuma doa aku aja untuk orang Kristen. Aku disembah manusia. Sembahan aku aja disembah kenapa? Nggak usah, itu nggak edukasi, nggak usah kayak gitu, nggak usah. Kita di sini edukasi, literatur, diskusi menggunakan silogisme, menggunakan premis, menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logik. Halo. Oke, halo Bang Aldesta, open cam. Nggak bisa open cam bang. Oh ya, sorry bang ya, berarti tugas abang cuma bertanya, setelah itu diam, nggak boleh ini. Silakan. Silakan bertanya bang. Oke. Di TS abang itu Oten diusir Yesus. Coba tunjukkan ayatnya di Injil bang, di Alkitab. Matius 7:15. Bacakan. Ada kata Bang, Oten nggak? kami ini bukan pembantumu loh bang. Pertama Anda minta ayatnya. Apa salahnya Anda kaji dan pelajari dulu, baru jelaskan kepada kami kalau kami salah. Bacakan dulu ayatnya. Ada nggak kata Kau siapa? Aku nyuruh-nyuruh kau. Ngomong aja kau. Turun kau. Kurang ajar kau. Kau yang butuh ilmu kok. Kami pula yang kau suruh-suruh. Penjajah di bumi hanguskan di muka bumi ini. Itu kata pemerintah kita. Kami mengikuti anjuran pemerintah untuk membumi hanguskan para penjajah. Pikiran kami pula kau jajah, tubuh kami pula kau jajah, kau pula nyuruh-nyuruh kami. Siapa kau? Ten ya Allah ya Karim. Mentang-mentang kau ada Tuhan di hidung kau, seenaknya kau pikir kami takut Tuhan dalam lubang hidung kau itu? Nyuruh-nyuruh dia. Kalau kau ingin membantah, kau yang ngejelaskan, kau yang baca. Kenapa jijik baca kitab sendiri? Kalau kami yang membaca, berarti kau ingin belajar. Nggak usah kau suruh-suruh, baik-baik sama kami, sopan sikit. Bunda Gembala, apa itu maksud temanya Bunda Gembala? Ajarkan dong kepada saya. Udahlah dapat ilmu gratis di sini. Enak aja. Bacakan. Kau pikir kau siapa? Bapakku kau. Kuludahi kau nanti. Dasar kau nggak beradab. Gak ada boleh. Tidak ada boleh room ini Greg diatur-atur sama Oten. Selagi Uni di room ini, tidak ada ceritanya room ini boleh diatur-atur sama Oten.
Kita di sini itu memberikan ilmu, bukan kita yang butuh mereka untuk menyampaikan ilmu. Enak aja mereka naik ke sini, mereka pula yang atur-atur kita. Memangnya kami Tuhan kalian yang bisa kalian atur-atur? Pokoknya Tuhan kami harus mati untuk kami. Kapan Yesus bilang begitu? Ya nggak ada, memang harus begitu. Karena yang namanya menyelamatkan manusia ya harus jadi manusia. Kalian yang atur Tuhan kalian. Kalian pikir kami sama kayak gitu? Enggak. Tidak ada yang boleh mengatur-ngatur pemikiran umat Islam. Ini Indonesia, bos. Demokrasi. Kau ngatur-ngatur. Bacakan. Disuruh baca ayatnya tuh, Matius 5, Matius 7, 15. Baca, pelajari, bantah kami. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang gak makan ikan, justru menciptakan. Bukan Tuhan yang pernah ketiduran, untung waktu itu dibangunkan, kalau nggak tenggelam. Oke, halo Bang Puarang. Halo. Halo Bang Puarang. Halo. Tuh. Halo Bang Puarang. Di sini ada komentar asik membahas agama. Gimana kita di sini tidak perlu terlalu terlalu tegang. Ini bukan kampus, tapi belajar tetap ada sisi ilmunya, dan tetap kalian akan terhibur dengan wajah aku yang manis secara aksioma, tak terbantahkan. No debat. Silakan jangan lupa tap layar dan bagikan kalau ini perlu kalian pelajari. Kenapa? Menyampaikan ilmu pengetahuan itu dengan cara yang asik juga ya, supaya tidak membosankan. Betul begitu? Betul kata Bunda. Ayo silahkan pendeta-pendeta yang di bawah ingin naik, silahkan keping 1. Buktikan kepada jemaat Anda bahwasanya ajaran Anda itu benar. Silahkan. Jaringan kayaknya lelet ya. Host, beranikah Anda bersumpah esok Anda mati? Baik. Akun bernama Beta Ambon. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka kau besok mati. Kalau kau besok masih hidup, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu aja. Maka usahakan kau cepat mati besok, biar Tuhanmu terbukti sebagai Tuhan ya. Amin. Kalau si Beta Ambon besok mati, maka Tuhannya adalah Tuhan yang benar. Kalau si Beta Ambon besok masih hidup, berarti Tuhannya bukan Tuhan. Karena tidak berkuasa mencabut nyawa si Beta Ambon. Oke, halo Bang Max. Halo Bang Max. Halo Bang Max, halo. Oh, nggak bisa open cam ya? Kenapa? Bang Max nggak bisa open cam. Aduh, bertanya boleh ya, tapi jelaskan dulu Anda siapa, agamanya apa? Silakan. Saya orang Kristen. Biasa aja lah Bang. Biasa aja lah, nggak usah kayak dibikin-bikin tuh, nggak usah lah. Kenapa? Namanya Apa? suaranya biasa aja, nggak usah kayak gitu. Memang saya gitu ngomongnya. Sorry Bang ya. Sorry ya Bang ya, kami lagi menghadapi orang-orang yang berusahanya tuh 100% manusia ya Bang ya. Ini room anti longor. Terima kasih Kakak Lelana tuh, dia bilang tuh ini room anti longor. Room anti longor. Di room ini yang tidak boleh adalah longor. Oke, halo Bang Adi Anwar. Lama lagi tidur di situ, tidak boleh lah. Halo Bang Adi Anwar.
Waduh, kepencet kayaknya dia. Mana tuh? Ya, halo. Turunkan aja deh. Kepencet kayaknya. Ini ada bocil nih, jangan, bahaya dia. Oke, belum. Sekali lagi silakan pendeta naik ke atas pendeta ya, silakan. Jangan takut-takut lah, jangan cuma ngintip di bawah. Ayo semangat pendeta, semangat naik ke atas pendeta. Jangan takut-takut. Belum duduk deh ya. Jaringan ini kayaknya nih. Jaringannya kurang. Sarah Fitri, apa ini namanya? Oke, halo Bang Emalinda. Bang JRN, halo. Halo Bang JRN. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Bang noise bang. Iya, assalamualaikum. Noise bang. Noise. Waalaikumsalam. Noise bang. Aduh, sorry. Sorry bang ya. Noise. Halo, Bang Emalinda. Oke, waduh. Kita orang lain. Teman-teman yang sudah terlanjur mengirim permintaan atau kepencet, tolong di ini ya. Mana lagi nih? Oke. Oke, halo Bang Ben. Ya. Oke, Islam Kristen Bang. Kristen. Oke, karena abang nggak bisa open cam, Tanya saja. maka bertanya saja. Silakan bertanya. Sesuai tema atau yang lain silakan. Ini ada saya dengar video. Coba jelaskan ini ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong. Tolong jangan berkecil hati. Oke, udah ya. Menurut hadis, Oke. akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan. Udah cukup. Oke, lanjut nih. Ya, itu suara Edis. Coba kau minta sama Edis di mana tertulis dalilnya. Iya, coba jelaskan benar Jadi- nggak itu? Iya, kok yang bilang itu kan Edis. Kau tanya sama Edis dalilnya mana. Iya, saya bertanya, benarkah itu pernyataan itu? Supaya kau pintar, yang ngomong itu kan Kristen penghujat bernama Edis. Maka Ya. secara mindset, diam dulu. Secara motivasi, tentulah Kristen penghujat penyembah Peneoma ini ingin menjelek-jelekan Islam. Jadi kita tahu apa yang diucapkannya itu pasti salah. Nah, supaya kau pintar, maka untuk membuktikan apakah Edis itu benar atau salah, kau minta sama Edis dalilnya, biar kita bawa dalilnya ke sini. Itu aku ingin mengajak kau supaya pintar. Kami di Islam itu kalau dapat informasi, walatu sodik walatu kazab, tidak boleh dibenarkan dulu, tidak boleh ditolak. Caranya adalah selidiki. Dengan cara apa? Kau minta apa hadis yang dimaksud oleh si Edis. Itu tugasmu, itu bukan tugasku, karena aku nggak bermasalah dengan hadis itu. Kan kalian yang bermasalah dengan hadis itu, ya kau yang cari tahu sama si Edis. Kudis, oh si Bilis TV, di mana itu tertulis si Bilis TV? Sudah cukup kau menipui banyak orang Kristen ini, ya.
Berhenti kau menipu si Bilis TV. Kau tunjukkan di mana dalilnya itu, di mana tertulis bahwa otak separuh, akal separuh. Gitu ya. Nah, nanti setelah kau dapat baru berhadapan denganku. Oh, ternyata hadis ini yang dimaksud. Jangan aku yang repot mencarikan hadisnya buat kau, karena kami tidak bermasalah dengan itu. Yang bermasalah kan kau yang ingin tahu. Kau tanya si Bilis TV, Kudus Kristus. Oh, Tuhanku Kristus Yesus Edis. Di mana tertulis itu Kristus Edis? Aku ingin tanya sama Uniripa. Gitu caranya, ya. Silakan. Biarkan dia ke tempat si Kudus TV dulu. Nanti kita tunggu dia lagi besok kapan-kapan untuk membawakan dalilnya. Saya tanya benar pernyataan itu nih. Oke, siap Bang Ben. Omongan si Bang Kudus Ben TV, sekarang. kau yang harus mengkonfirmasi, bukan aku. Aku udah urusan. Pengetahuan Setiap Uni. yang diucapkan si Kudus TV itu dusta, takia Korintus, karena di agama kalian tidak masalah berbohong dalam segala hal. Kata Paulus, kalau karena kedustaanku semakin melimpah kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Maka si Kudus TV mengamalkan ajaran Paulus boleh berdusta dalam segala hal. Segala sesuatu halal bagiku. Seperti itu. Ntar ada telepon. Siapa nih? Oke, halo Sarah Fitri. Halo. Halo Sarah Fitri. Halo Bang. Sarah Fitri, halo. Aduh, sorry Bang. Oke, silakan para pendeta yang naik ke atas, silakan ya. Oten-oten jemaat awam, Anda naik ke atas cukup bertanya saja. Ya udah nggak paham tapi sosokan menjelaskan, jangan. Rek, siapa apologet di bawah yang lagi antri standby? Ada? Nggak ada Uni kayaknya. Udah Kak, minum teh. Oke, halo Mama Asli. Halo. Oke, silakan Kristen yang ingin naik ketik 3 ya. Sekali lagi Kristen yang ingin bergabung ketik 3. Silakan. Ada Bang Teku di bawah. Ya Bang Teku, Perendel mungkin sebentar Bang, ada keperluan sedikit. Mungkin kalau Bang Teku mau bantu untuk menguatkan nanti. Saya ini ada sedikit ya, takutnya kita tinggalkan. Otenya tetap dinaikkan. Iya ya. Tambah cantik aku ya Kak ya. Halo Bang. Oke, halo Bang. Islam Kristen? Islam Bang. Oh, Islam. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edis bodoh. Oke, lanjut Bang. Nggak usah. Teman-teman Terima kasih muslim, banyak. kalau kalian naik ke sini hanya untuk memancing tuh nggak usah. Naiklah ke sini membersamai saya, menambahkan edukasi menggunakan literatur. Kalau cuma naik Kristen bodoh itu nggak ada manfaatnya buat peradaban. Ya. Kalau memang mereka sudah terlihat bodoh depan kita, boleh kita ngomong. Tapi kalau kayak gitu tuh nggak usah, ngapain? Itu hanya memancing, ini menunjukkan bahwa kita tuh sama dengan mereka gitu. Ini ada si Aling Tonji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Ini Bang, nanti kalau ada apa-apa, soalnya ada urusan sebentar, nanti biar Greg ada temennya gitu. Siap Uni. Perintah dilaksanakan Uni. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah cocok aku jadi ibu bayangkari kan Bang? Manteku tuh gitu, dia pemalu kali. Dia ketawa. Oke, halo tutup- Bang. tutup mic. Oke, Bang Egli. Bang Egli, halo. Halo, selamat pagi. Ih, pagi. bentar, ada Bisa komentar penting, Bang. lucu. Greg ada komentar lucu nih. Aku mau jadi suami. Sorry kepental yang tadi tuh. Uni dihapus ya?
Suaraku jelas. Aman. Bang Egli silakan buka kameranya, open cam. Sorry yang barusan akunnya kepental guys. Kepental ya. Teman-teman Iya. kencangkan tep-tep layar, diposting ulang, di-share lagi teman-teman ya. Itu barusan ada di bawah. Gini katanya. Aku mau jadi suami Uni. Oke, boleh jadi suamiku asal bisa menghidupkan orang mati, merubah air menjadi anggur ya, berjalan di atas danau ya. Silakan ya. Yang bisa daftar sekarang. Menghidupkan orang mati, mengubah kusta menjadi glowing ya. Monggo ditunggu. Oke, silakan Bang Egli open kamera dulu, buka kameranya Bang Egli. Bang Aling juga buka kameranya, silakan. Sebelum kita lanjut diskusi, lanjut. Harus open cam. Ya harus Pak, silakan. Wah, harus open cam ya, nggak bisa saya. Bagaimana? Kalau nggak bisa open cam hanya bertanya saja haknya ya. Oke, silakan bertanya saja. Setelah itu diam. Setelah bertanya diam. Oke, lanjut Bang Egli. Tidak ada yang saya mau tanyakan sih sebenarnya. Yaudah, silakan turun Pak. Terima kasih. Dah. Oke deh. Oke, silakan. Kristen naik ke atas, tolong buka kameranya ya. Masa takut? Anak Tuhan kok takut buka kamera? Soalnya kayaknya teman-teman kita Kristen ini setan Tuhan yang ada dalam lubang hidungnya nggak mampu melawan setan yang dalam lubang hidung saya kayaknya. Permintaanmu berat nih, saya nggak mampu. Aduh. Permintaan Uni berat katanya Uni. Dia nggak mampu. Yang antri di Silakan bawah. noten yang naik ke atas. Bang, Iya, jangan ini dilihat-liatin Islam Bang mukanya Bang, kasihan janda-janda di bawah Bang. Berteriak-teriak mereka di bawah Bang. Si Aling ini pengen naik dari tadi loh deh, Aling Tonji ini. Udah dinaikkan, udah turun lagi. Khawatir dia ngeripot nih. Udah dinaikkan, turun. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari Bang Teguh Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, silakan Bang Teguh, ada yang nyari Bang. Enggak, mau cari Umi. Umi mau bertanya. Waduh, bahaya nih kalau ibu-ibu bertanya nih, nggak payah nih. Gimana? Boleh Umi? Boleh Bu. Mau nanya. Itu perjanjian lama sama perjanjian baru itu kok bisa ada? Maksudnya siapa yang bikin yang baru itu? Si Perjanjian Anu, lama Bu. kenapa di Anu? Si Anu yang bikin. Tidak diketahui maksudnya. Penulis Bible itu anonim. Makanya si Anu namanya. Gitu Bu. Tidak jelas Bu siapa penulisnya Bu. Oh, jadi perjanjian baru juga nggak jelas ya Bu? Nggak jelas semua Bu. Oh gitu ya Bu. Oh, terima kasih lah Umi. Kalau Siap. gitu. Silakan buka kamera Bang. Bang siapa nih? Bang Aling. Bang Aling, silakan buka kamera Bang Aling. Bang Aling, silakan buka kamera sekali lagi. Kalau nggak saya turunkan. Halo Bang Aling. Harus open ya, harus cam. Bang. Iya biar Kalau diskusi bisa dengan open bagus. cam. Silakan. Kalau bisa open cam itu artinya Anda siap menjelaskan. Nanti kita tanya lagi itu apa kapasitas menjelaskannya. Tapi kalau tidak bisa open cam boleh di sini dengan catatan hanya bertanya saja. Kalau bertanya siap dijawab. Kalau saya lagi menjawab diam dengarkan baik-baik. Begitu. Sesimpel itu kok Oke, di sini. di mana Bang? Gini. Saya di ini aja. Kalau gitu, maaf banget saya nggak bisa open cam. Nanti lain kali aja saya naik kalau gitu.
kasih dulu. Oke. Bang handle dulu, Bang Teku sama Greg handle dulu ya di room Nandar. Ada siap, Oten siap. yang mau tanya sebentar, nanti Uni pindah. Tapi Uni tetap akunnya Parkun kok di sini adik ya. Ini nih. Oke, kasihan siap, Yun. siap. Yuni. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.